Oke, Klein membungkuk sedikit saat dia mengenakan topi pendeknya lagi. Namun, pikirannya sibuk dengan bagaimana penampilan artefak tersegel 008. Tampaknya itu hanya pena bulu harian biasa. Itu menulis tanpa tinta. Lalu, apa sebenarnya kegunaannya? Apa yang membuatnya diklasifikasikan pada tingkat kerahasiaan tertinggi yang dianggap sangat berbahaya? Bisakah itu pena yang membunuh siapa saja yang namanya tertulis? Tidak, itu akan terlalu menantang surga. Ince Zhangwil tidak perlu melarikan diri dan bersembunyi jika itu yang terjadi. Saat Klein berbalik untuk pergi, Dun tiba-tiba berteriak kepadanya. Tunggu, aku melupakan sesuatu. Apa? Klein menoleh, matanya bingung. Dun mengembalikan arloji sakunya dan berkata sambil tersenyum, selanjutnya, ingatlah untuk mengunjungi seorang akuntan, Nyonya Oriana, dan dapatkan pembayaran gaji di muka selama 4 minggu, totalnya 12 pound. Setelah itu, kau akan mendapatkan setengah dari gajimu setiap minggu sampai selisihnya ditanggung. Itu terlalu banyak. Tidak perlu untuk seperti ini, jumlahnya harus dikurangi, kata Klein tanpa sadar. Dia tidak keberatan dengan pembayaran di muka. Lagi pula, dia bahkan tidak punya uang yang dibutuhkan untuk membayar perjalanan kereta kuda umum ke rumah. Namun, menerima 12 pound sekaligus membuatnya agak takut. Tidak, itu perlu, kata Dun sambil menggelengkan kepalanya dan tersenyum. Pikirkan tentang itu, apakah kau masih ingin terus tinggal di apartemenmu sekarang? Salah satu kekurangan yang mengharuskanmu berbagi kamar mandi dengan banyak penyewa lainnya. Bahkan jika kau tidak mempertimbangkan dirimu sendiri, pikirkan wanita itu. Selain dia terdiam ketika melihat Klein mengangguk setuju. Dia tersenyum dan melihat pakaian Klein dan berkata dengan maksud penuh arti, selain itu, kau butuh tongkat, dan kau harus membeli baju baru. Klein terkejut sesaat sebelum kembali ke dunia nyata. Wajahnya langsung terbakar karena malu, karena jas yang dikenakannya murah dan kualitasnya lebih rendah. Biasanya, topi atas terbuat dari sutra, seharga 5-6 soli. Dasi kupu-kupu adalah 3 soli, tongkat berjalan yang dihiasi perak adalah 7 hingga 8 soli, kemeja 3 soli, sementara celana, rompi, dan tuxedo sekitar 7 pound total. Sepatu bot kulit 9-10 soli. Dengan demikian, seluruh jas harganya lebih dari 8 pound dan 7 soli. Tentu saja, untuk menjadi seorang pria yang rapi, seseorang membutuhkan rantai arloji, arloji saku, dan dompet. Saat itu, Klein dan Benson yang asli berhemat dan menabung sebelum berhasil menghemat banyak uang. Ketika mereka pergi ke toko pakaian untuk memeriksa harganya, mereka akhirnya kabur tanpa repot-repot untuk menawar. Mereka masing-masing membeli satu set di sebuah toko murah dekat Iron Cross Street dengan total kurang dari 2 pound. Itu juga karena kejadian itu, bahwa Klein asli memiliki kesan mendalam tentang harga pakaian. Oh oke, jawab Klein tergagap. Dia seperti Klein yang asli. Dia adalah seseorang yang peduli dengan penampilannya. Dun mengeluarkan arloji saku lagi dan mengkliknya terbuka untuk melihatnya. Mungkin kau harus menemukan Nyonya Oriana dulu. Aku tahu kau akan menghabiskan beberapa waktu di ruangan Old Nail sementara Nyonya Oriana kemungkinan akan segera kembali ke rumah. Baiklah, Klein sangat menyadari keadaan kemiskinannya dan tidak keberatan. Dun kembali ke sisi meja dan menarik beberapa tali gantung ketika dia berkata, aku akan menyuruh Rozane membawamu ke sana. Sebuah tali memulai operasi mereka saat roda gigi mendarat, menghasilkan bunyi lonceng dari bel di area penerimaan perusahaan keamanan Blackton. Ketika Rozane mendengarnya, dia buru-buru berdiri dan dengan hati-hati turun. Tidak butuh waktu lama sebelum dia muncul di depan Klein lagi. Dun berkata dengan lucu, aku tidak mengganggu istirahatmu, kan? Oh, bawa Moretti ke Nyonya Oriana. Rozane diam-diam melengkungkan bibirnya saat dia menjawab dengan senang hati. Baiklah, Kapten. Hanya itu. Pada saat itu, Klein berseru kaget. Untuk mendapatkan pembayaran gaji di muka dari akuntan, bukankah perlu mendapat surat persetujuan dari Kapten? Bukankah kamu seharusnya menulis sesuatu? Jadi, Dun kembali dengan sebuah pertanyaan. Maksudku, bukankah aku perlu tanda tanganmu untuk mengklaim pembayaran di muka dari Nyonya Oriana? Klein mencoba yang terbaik untuk menggunakan bahasa sederhana. Oh tidak, tidak perlu. Rozane adalah bukti yang cukup. Dun menunjuk ke gadis berambut coklat itu dan memberikan balasan. Kapten, sepertinya hampir tidak ada manajemen keuangan kita. Klein menahan keinginannya untuk memberikan komentar sarkastik sebelum berbalik meninggalkan ruangan bersama Rozane. Pada saat itu, dia mendengar Dun berteriak lagi. Tunggu, masih ada satu hal lagi. Bisakah kita menyelesaikannya sekaligus? Klein berbalik dengan wajah tersenyum. Iya, Dun menekan pelipisnya dan berkata, ketika kau bertemu dengan Old Nail, ingatlah untuk mengumpulkan 10 peluru pemburu iblis. Aku,
Peluru pemburu iblis. Klein kembali dengan takjub. Revolver Welk masih bersamamu, kan? Tidak perlu bagimu untuk menyerahkannya. Dun memasukkan satu tangan ke sakunya dan berkata, dengan peluru pemburu iblis, jika kau menghadapi bahaya paranormal, kau akan dapat melindungi dirimu sendiri. Itu akan memberimu keberanian setidaknya. Tidak perlu bagimu untuk menambahkan kalimat terakhir, sama seperti Klein ketika menjengkelkan, dia menjawab tanpa ragu-ragu, baiklah. Saya akan ingat untuk melakukannya. Ini akan mengharuskanmu untuk menulis dokumen formal. Tunggu sebentar. Dun duduk dan mengambil pulpen merah gelap. Dia menulis catatan, menandatanganinya, dan mencapnya. Terima kasih, Kapten. Klein menerimanya dengan tulus. Dia perlahan berjalan kembali sebelum berbalik. Tunggu. Dun berteriak sekali lagi. Kapten, Anda terlihat berusia 30-an. Mengapa Anda memiliki gejala demensia? Klein memeras senyum dan berbalik untuk bertanya, ada lagi. Aku lupa sebelumnya bahwa kau tidak terlatih dalam menembak, jadi mendapatkan peluru pemburu iblis tidak akan berguna. Mari kita lakukan lainnya, kumpulkan 30 peluru normal setiap hari. Manfaatkan kesempatan ini saat kau keluar untuk pergi ke sudut jalan, area tembak bawah tanah di Jalan Zutelan No. 3. Sebagian besar milik kepolisian, tetapi ada satu yang khusus untuk kita Night Talk. Oh, benar, kau juga perlu mendapatkan lencana dari Old Nail. Kalau tidak, kamu tidak akan bisa memasuki jarak tembak. Dun memukul dahinya dan mengambil kembali catatan dari Klein. Dia kemudian menambahkan informasi dan mencapnya dengan segel lain. Penembak jitu yang bagus dibentuk dengan menembakkan peluru. Jangan menganggap enteng itu. Dun mengembalikan Klein yang sudah dimodifikasi itu. Mengerti, Klein, yang takut akan bahaya, sangat ingin mengunjungi lapangan tembak hari itu juga. Dia mengambil 2 langkah menuju pintu keluar sebelum dengan hati-hati berbalik di tengah jalan. Dia berunding sebelum bertanya, Kapten, apakah ada hal lain? Tidak, Dun mengangguk dengan tegas. Klein menghela nafas lega dan berjalan lurus keluar pintu. Sambil berjalan, dia memiliki keinginan kuat untuk berbalik untuk bertanya kepada yang lain, apakah Anda yakin tidak ada yang lain? Dia menolak dorongan itu dan akhirnya meninggalkan ruang penjaga dengan sukses. Kapten selalu seperti ini, dia sering lupa berbagai hal-hal. Ketika Rosanne berjalan di sisinya, dia dengan lembut meremehkan Kapten, bahkan nenekku memiliki ingatan yang lebih baik daripada dia. Tentu saja, dia hanya melupakan hal-hal sepele. Ya, hal-hal sepele. Klein, aku akan memanggilmu Klein di masa depan, Nyonya Oriana adalah orang yang sangat ramah. Sangat mudah untuk akrab dengannya. Ayahnya adalah seorang penjaga dengan keterampilan yang sangat baik. Saat Klein mendengarkan gadis berambut coklat itu bergerak, dia melangkah ke tangga dan kembali ke lantai atas. Dia menemukan Nyonya Oriana di kantor jauh di sebelah kanan. Dia adalah seorang wanita berambut hitam yang mengenakan gaun renda lipatan. Dia muncul di usia 30-an dan memiliki rambut keriting yang modis. Sepasang mata hijaunya jernih dan tersenyum, dan dia tampak halus dan elegan. Setelah Oriana mendengar Rosanne mengulangi instruksi Dun Smith, dia mengeluarkan catatan dan menulis slip sebelumnya. Tanda tangan di sini. Apakah kamu punya stempel? Jika tidak, kamu dapat menggunakan sidik jari. Baiklah. Sekarang terbiasa dengan prosedur, Klein menyelesaikan formalitas. Oriana mengeluarkan kunci tembaga dan membuka brankas di kamar. Saat dia menghitung pound, dia berkata sambil tersenyum, kamu beruntung. Kami memiliki cukup uang tunai hari ini. Ngomong-ngomong, Klein, apakah kamu diundang oleh Kapten karena kamu terlibat dalam aktivitas paranormal dan fakta bahwa kamu memiliki spesialisasi? Ya, intuisimu sempurna. Klein tidak pelit dengan pujiannya. Oriana mengeluarkan 4 baris dengan latar belakang abu-abu terang dengan pola hitam pekat tercetak di atasnya. Setelah mengunci brankas, dia berbalik dan tersenyum. Itu karena aku juga punya pengalaman serupa. Benarkah? Klein menunjukkan tingkat kejutan yang sesuai. Apakah kamu tahu tentang pembunuh berantai yang menjadikan Tingen City ke dalam hiruk-pikuk dalam 16 tahun yang lalu? Oriana menyerahkan 4 pound emas kepada Klein. Ya, itu kejahatan yang menewaskan 5 gadis secara berurutan. Beberapa hati dan perut mereka dihilangkan oleh pembunuh berdarah itu. Ibuku sering menggunakan hal itu untuk menakuti adik perempuanku ketika kami masih muda, kata Klein sambil memikirkannya. Dia menerima catatan dan menemukan bahwa 2 dari mereka berada dalam denominasi 5 pound dan 2 dari mereka berada dalam 1 denominasi pound. Mereka semua memiliki latar belakang abu-abu dan bertinta hitam. Keempat sudut memiliki pola rumit dan tinta khusus untuk mencegah pemalsuan. Penyetakan tulisan sedikit lebih besar dan tepat di tengahnya adalah Raja kelima Kerajaan Lon, leluhur langsung George III, Henry Augustus I.
Dia mengenakan pita rambut putih di atas wajahnya yang gemuk. Matanya ramping dan dia memiliki ekspresi serius yang tidak normal. Namun, Klein merasakan kedekatan yang tak terlukiskan dengannya. Ini adalah uang kertas 5 pound. Itu hampir sama dengan 4 minggu gaji Benson. Di bagian tengah lembaran 1 pound adalah ayah George III, mantan raja, William Augustus VI. Sosok perkasa ini memiliki kumis tebal dan tatapan tegas. Sementara dia berkuasa, dia membebaskan kerajaan Lon dari belenggu Orde Lama, memungkinkan bangsanya untuk mendapatkan kembali posisi puncak. Mereka semua adalah raja yang baik. Klein samar-samar bisa mencium tinta catatan yang membuatnya gembira dan menyegarkannya. Ya, jika Nighthawk tidak datang tepat waktu, aku akan menjadi korban ke-6. Nada suara Miss Oriana masih mengisyaratkan rasa takut yang masih melekat meskipun insiden itu terjadi lebih dari 10 tahun yang lalu. Aku dengar si pembunuh berantai, bukan tukang jagal itu Beyonder. Klein dengan hati-hati melipat kertas catatan dan meletakkannya di saku bagian dalam jasnya. Kemudian, dia menepuk daerah itu beberapa kali untuk memastikan itu ada di sana. Ya, Nyonya Oriana mengangguk tegas. Dia telah membunuh lebih banyak sebelum itu. Alasan mengapa dia ditangkap adalah karena dia sedang mempersiapkan ritual untuk iblis. Tidak heran dia menginginkan organ yang berbeda. Maaf, Nyonya Oriana, karena membuatmu mengingat kenangan yang tidak menyenangkan, kata Klein dengan tulus. Oriana tersenyum. Aku tidak lagi takut, aku sedang belajar akuntansi di sekolah bisnis saat itu. Setelah kejadian itu, aku sudah di sini sejak itu. Baiklah, aku akan berhenti menjauhkanmu dari apa yang harus kamu lakukan, kamu masih perlu menuju ke Old Nail. Selamat tinggal, Nyonya Oriana. Klein melepas topinya dan membungkuk sebelum meninggalkan kantor. Sebelum turun ke bawah, dia tidak bisa membantu tetapi menepuk saku bagian dalam untuk memastikan 12 pound masih ada di sana. Dia berbelok di persimpangan dan menuju ke kanan. Tidak butuh waktu lama baginya untuk melihat pintu besi yang setengah tertutup. Tok tok tok. Sementara dia mengetuk, sebuah suara tua terdengar dari dalam. Silakan masuk. Klein mendorong pintu logam terbuka dan menemukan sebuah ruangan sempit yang hanya memungkinkan sebuah meja dan 2 kursi. Ada pintu besi yang terkunci rapat di dalam ruangan dan di belakang meja ada seorang penatua yang suka mengenakan jubah hitam kelas. Dia membaca beberapa halaman menguning dari sebuah buku dengan penerangan lampu gas. Dia mengangkat kepalanya dan melihat ke pintu. Apakah kamu Klein Moretti? Rosanne mengatakan kamu sangat sopan ketika dia datang beberapa saat yang lalu. Miss Rosanne benar-benar orang yang ramah. Selamat siang, Tuan Neil. Klein melepas topinya sebagai tanda hormat. Silakan duduk. Neil menunjuk ke kaleng perak dengan pola bunga yang rumit di atas meja. Apakah kamu ingin secangkir kopi hand ground? Kerutan di ujung mata dan mulutnya sangat tersembunyi. Pupil merah gelapnya tampak agak keruh. Sepertinya kamu tidak minum kopi. Klein benar-benar memperhatikan bahwa cangkir porselen Neil dipenuhi dengan air jernih. Haha, itu kebiasaanku, aku tidak minum kopi setelah jam 3 sore, Neil menjelaskan sambil tertawa. Kenapa? Tanya Klein sambil lalu. Neil menahan senyumnya ketika dia menatap mata Klein dan berkata, aku khawatir itu akan mempengaruhi tidurku di malam hari. Itu akan membuatku mendengar gumaman dari keberadaan yang tidak diketahui. Klein sejenak tidak bisa menjawabnya saat dia mengganti topik pembicaraan. Tuan, Neil, dokumen dan buku apa yang harus ku baca? Ketika dia berbicara, dia mengeluarkan catatan yang ditulis oleh Dun. Apapun yang ada hubungannya dengan sejarah, yang rumit dan tidak lengkap. Sejujurnya, aku selalu berusaha untuk belajar, tetapi semua yang dapat ku raih adalah pemahaman yang belum sempurna. Itu terlalu merepotkan untuk bahan lain, seperti buku harian orang, buku kontemporer, epitaf, dan lain-lain. Misalnya, hal-hal yang ku miliki di sini memerlukan catatan sejarah yang lebih rinci untuk menentukan konten yang tepat. Kenapa? Klein berubah bingung. Neil menunjuk ke beberapa halaman menguning di depannya. Ini dari buku harian Rosel Gustav yang hilang sebelum kematiannya. Untuk menjaga rahasia, dia menggunakan simbol aneh yang dia ciptakan untuk menulis catatan. Kaisar Rosel, senior transmigrasi. Klein terkejut saat dia segera mendengarkan dengan penuh perhatian. Banyak orang percaya bahwa dia tidak benar-benar mati, tetapi malah menjadi dewa yang tersembunyi. Karena itu, pemujaan yang memujanya selalu mengadakan berbagai ritual untuk mendapatkan kekuasaan. Kami kadang-kadang akan menemukan insiden seperti itu dan mendapatkan beberapa salinan asli atau duplikat dari buku harian itu, kata Neil sambil menggelengkan kepalanya. Hingga saat ini, belum ada yang bisa menguraikan arti sebenarnya dari simbol khusus. Oleh karena itu, Katedral Suci telah mengizinkan kami untuk menyimpan salinan untuk penelitian,
berharap bahwa itu akan memberi mereka kejutan yang menyenangkan. Dengan mengatakan itu, Neil mengungkapkan senyum puas. Aku sudah menguraikan beberapa simbol dan telah mengkonfirmasi bahwa mereka mewakili angka. Lihatlah apa yang aku temukan. Ini sebenarnya buku harian. Ya, aku ingin menggunakan sejarah dari periode yang berbeda, terutama peristiwa yang berputar di sekitar Kaisar. Dengan membandingkan catatan-catatan itu dengan yang ditulis dalam buku harian untuk hari yang sama, aku dapat mencoba menafsirkan lebih banyak simbol. Itu adalah pikiran seorang jenius, kan? Pria tua dengan rambut putih dan kerutan dalam memandang Klein dengan mata cerah. Klein mengangguk setuju. Iya, haha, kamu juga bisa melihatnya. Besok, kamu harus membantuku dengan buku harian ini. Neil mendorong beberapa halaman yang sudah menguning ke arah Klein. Klein membalikkan badan mereka dan melirik mereka, tapi itu segera mengejutkannya. Meskipun simbol telah disalin dengan cara yang sangat jelek, sampai-sampai terlihat agak terdistorsi, tidak mungkin dia bisa salah. Ini karena itu adalah kata-kata yang paling dikenalnya. Cina, dan itu alfabet Cina sederhana.